Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, sangat berbahagia kita semua pada petang ini masih bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat, semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kita masih menggunakan kesempatan sebentar ini untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan yang tak kalah berbahagianya lagi, kita masih istiqomah untuk hadir dalam majelis ilmu. Setiap malam Ahad kita berkesempatan sedikit demi sedikit mempelajari agama Islam yang kita peluk, yang kita sayangi ini, sekedar juga untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar hambanya yang beriman. Jamaah yang berbahagia, pada petang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekedar mengingatkan supaya nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sumber ajaran Islam itu termasuk di dalamnya hukum Islam itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, kemudian ada ijtihad. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menambahkan Al-Quran, As-Sunnah, ditambah kemudian ada ijma', ada qiyas. Itu pendapat Imam Syafi'i yang juga sangat populer. Insya Allah sebagian besar kita pernah mempelajarinya. Sebelum kita hadir di majelis ini, saya kira kajian tentang sumber ajaran Islam menurut Imam Syafi'i ini juga populer kita dengarkan di kajian-kajian sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas perbedaan antara syariah dengan fikih. Dua terminologi, dua istilah yang menurut saya penting untuk dibedakan supaya kita bisa mendudukkan permasalahan dengan baik. Dalam hal syariah, semua kita tidak ada perbedaan pendapat, semua kita sama, apapun golongannya, apapun ormasnya, apapun bangsanya, dimanapun dia berada, di negara manapun maksud saya, syariahnya sama, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu syariah, jadi ketetapan Allah yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Jadi sumbernya dalam Al-Quran, sumbernya dalam hadis, itu adalah syariah. Dan itu berlaku abadi, berlaku universal, kapan dan di mana saja. Syariah yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, sebagaimana yang tertuang dalam sunnah. Tidak ada perbedaan di antara kita semua, sesama umat Islam di seluruh dunia. Para ulama kita mayoritas berpendapat dalam syariah, pengertian syariah kita tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau berbicara fikih kita harus mengakui, di sini kita harus legowo, kalau orang Jawa bilang menerima, ada keragaman di situ. Kenapa? Karena sumbernya, kalau kita pengen tahu fikih, bacanya di mana? Bacanya di kitab-kitab fikih. Kalau fikih itu kemudian kita tahunya fikih mazhab, ya kita tinggal buka kitab-kitab fikih dari para imam mazhab. Yang pengen tahu fikihnya Syafi'i, kita tinggal buka kitab Al-Um.
Yang pengen tahu kitabnya Hanafi, kita buka kitabnya Imam Hanafi. Begitu juga seterusnya. Jadi dalam fikih ya, yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama kita ya, itu selalu ditemukan hasilnya beragam. Ya. Tapi kalau dalam syariah kita menemukan satu kesatuan. Ya. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu saja. Tetapi fikih sebagai hasil ijtihad ya, itu selalu tidak bisa seragam, ditemukan keragaman. Jamaah yang berbahagia ini penting untuk kita ketahui ya, sebagai dasar, sebagai fondasi untuk menata pemahaman-pemahaman keagamaan kita berikutnya. Kalau kita sudah berhasil memahami. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, nah pada minggu yang lalu kita sudah diajak bagaimana kita belajar cerdas memahami agama. Kita tidak hanya ingin terus-menerus mengikuti pendapat tanpa diberitahu, tanpa mau tahu dalilnya apa, kemudian metodenya untuk sampai kepada hasil hukum wajib, hukum sunnah, hukum boleh, hukum makruh, kemudian kita tidak tahu. Nah, kita ingin membangun budaya belajar, budaya berilmu seperti itu. Pengen belajar agama itu lengkap, mengetahui dasar hukumnya, mengetahui dalil-dalilnya, mengetahui nasnya, termasuk juga metodenya. Kenapa sih hadir di depan kita ini hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh? Itu ada prosesnya, dan itu yang akan kita tradisikan, kita budayakan. Jamaah yang berbahagia, nah salah satunya kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita ingin sedikit belajar agama dengan cara yang cerdas, yang kritis, mau tidak mau kita harus belajar metodologi, ilmu metodologinya. Tidak sebatas tahu produknya. Kalau tahu produk fikihnya kita bisa langsung buka kitab-kitab fikih. Tapi bagaimana fikih itu diproduk, dihasilkan? Nah, berarti kita harus belajar metodologi. Dan metodologi ini banyak. Makanya di masjid ini saya dengar juga ada program belajar qiraah, ya kan? Belajar bahasa Arab, ya kan? Itu bagian-bagian dari metode. Supaya pemahaman keagamaan kita lengkap, kita perlu belajar ilmu bahasa, belajar qiraahnya benar, mahariyul hurufnya, supaya maknanya juga betul juga memahaminya. Kemudian belajar nahwunya, belajar sorofnya, ya kan? Nah, itu sangat mungkin juga kita belajar di ruang ini. Kemudian belajar usul fikihnya, belajar ulumul Qur'annya, belajar qawaidul fiqhiyahnya, seperti yang akan kita kaji satu persatu di setiap malam ahad ini. Jamaah yang berbahagia, pada malam ahad yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kaidah-kaidah induk, qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, dasar-dasar pemahaman, dasar-dasar mempelajari fikih. Jadi ada qawaidul fiqhiyah, dasar-dasar untuk memahami fikih. Fikih yang kita tahu setiap hari itu. Fikih sholat wajib, fikih sholat sunnah. Itu ada metodenya. Kita harus belajar usul fikih, kemudian juga belajar qawaidul fiqhiyah seperti yang sudah kita lakukan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan satu kaidah induk. Jadi kalau bicara kaidah induk berarti ini induknya, nanti ada cabangnya, ada turunan. Saya ulangi sekali lagi yang kemarin. Kaidah induknya yang pertama yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya berbunyi al-umuru bimaqasidiha.
Al-umur jamak dari amrun, amroni, umur. Urusan-urusan itu ya, amal ibadah kita itu ya, bimaqasidnya harus disertai maksud-maksud. Al-umuru bimaqasidnya. Segala urusan amal ibadah kita itu bimaqasidnya harus disertai dengan maksud-maksud, diletakkan ya, maksud-maksud dalam setiap urusan kita, dalam setiap amalan kita, dalam setiap ibadah kita. Makanya ada kewajiban untuk melaksanakan, untuk berniat. Ada kewajiban untuk meletakkan niat sebelum kita menyelesaikan berbagai urusan atau berbagai amal ibadah yang akan kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, ada banyak nas yang mendasari kaidah hidup ini. Kenapa semua urusan kita, baik ibadah mahdoh maupun muamalah, itu harus disertai dengan niat, harus ada maksud-maksudnya. Itu ada dalil-dalil. Dalil pertama misalnya kemarin sudah saya sampaikan ya, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin pahala dunia, nu'tihi minha, kami berikan sesuai dengan keinginan. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang ingin pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan juga pahala akhirat itu. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan memberikan ya, pahala kepada mereka-mereka yang bersyukur. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu akan memberikan pahala sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan maksud kita. Jadi kita melaksanakan sholat, kita pengen apa? Allah akan memberikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, meletakkan maksud niat supaya mendapatkan ridho Allah misalnya, maka kita akan mendapatkan pahala itu sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan sholat, meletakkan maksud, meletakkan niat, meletakkan keinginan di luar itu, misalnya ingin supaya dianggap kompak, supaya dianggap berjamaah, supaya dilihat mertua misalnya, atau calon mertua, maka Allah akan memberikan itu sesuai dengan keinginan kita. Jamaah yang berbahagia ini pentingnya meletakkan niat, pentingnya meletakkan maksud-maksud. Al-umuru bimaqasidnya. Kemudian yang kedua, kita masih ingat bagaimana Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka dia akan dapat ganjaran hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Hijrahnya itu sesuai dengan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya itu lid-dunya, untuk kepentingan dunia, supaya dapat dunia, yusibuha, maka Allah akan memberikan dunia sesuai niatnya. Kalau kita hijrah ya, menjadi menjadi TKI misalnya, menjadi TKI ke Arab Saudi, niatnya ingin punya banyak harta ya, maka kita akan mendapatkan itu sesuai dengan niat kita. Kalau misalnya niatnya nambah, pengen naik haji, pengen tiap tahun umroh misalnya, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita, sesuai hadisnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, kalau barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, yusibuha, akan diberikan. Bahkan kalau dia niatnya ingin menikah karena perempuan, limra'atin,
yungkihuha, maka dia akan dapat menikahi. Jadi kalau dia hijrah hanya niat untuk mendapatkan cewek, mendapatkan perempuan, ya, maka dia akan bisa menikahi. Misalnya niat hadir pengajian rajin supaya ketemu terus dengan cewek yang disukainya misalnya, ya dia akan mendapatkan itu. Ini janji sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Jamaah yang berbahagia, ini pentingnya niat, supaya kita bisa membedakan nilai daripada ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi, kita masuk ke masjid ini, ya, kita masuk ke masjid sini. Ini ada misalnya Mas Fikri, staf saya, baru masuk ke masjid ini, pertama kali masuk ke masjid ini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kita orang lain tidak akan tahu niatnya Mas Fikri sholat 2 rakaat itu sholat apa. Tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Mas Fikri itu meletakkan niat sholat 2 rakaat itu untuk apa? Sholat apa? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah maghrib? Kita kan tidak tahu. Nah, yang bisa tahu, yang bisa meletakkan nilainya itu adalah yang bersangkutan. Kalau dia meletakkan niatnya untuk melaksanakan tahiyatul masjid, maka dia akan dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Kalau dia meletakkan niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib, dia akan dapat pahala sholat qobliyah maghrib. Itu pentingnya niat. Dan ini juga berlaku bukan hanya dalam masalah ibadah, berlaku juga dalam masalah muamalah. Misalnya dalam masalah muamalah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, fakir miskin, itu niatnya apa? Harus jelas. Karena Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala sesuai dengan niatnya, keinginan. Apakah itu bantuan sosial? Sekarang kan ramai-ramai orang melakukan berlomba-lomba membantu saudara-saudaranya, ya kan, karena musibah. Ataukah itu sedekah? Ya. Atau pas berbarengan dengan waktunya zakat misalnya. Itu harus jelas, ya. Karena Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan niatnya. Jamaah yang berbahagia itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah induk yang pertama harus kita hafal, ingat. Setiap kegiatan kita, segala urusan kita, baik ibadah mahdhah maupun amal soleh yang lain atau muamalah yang lain, jangan lupa diletakkan niat, maksud. Kenapa? Berdasarkan kaidah ini, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan kita harus disertai maksud-maksud, niat-niat. Kemudian yang kedua, kaidah induk yang kedua, ada kaidah induk yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Mohon ini diingat. Saya ini tidak banyak kaidah induknya. Ini akan semakin mudah kita mengingat kalau kita bisa melaksanakannya secara praktis dalam setiap kegiatan kita. Ilmu itu semakin diamalkan, semakin kerasan itu ada di pikiran kita. Kalau dipraktekkan. Saya ulangi sekali lagi, kaidah itu yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Jamaah yang berbahagia, ini kaidah induk yang kedua. Ada beberapa dalil yang bisa kita sodorkan. Misalnya ada hadis yang berbunyi wa idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian dia merasa bermasalah dengan sesuatu itu, akhraja minhu syai'un amla, apakah telah keluar sesuatu dari dirinya, ngerti maksud saya ya? Akhraja minhu syai', apakah sudah keluar sesuatu amla atau tidak? Fala yahrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid, jangan membatalkan sholat.
Jangan membatalkan salat. Hatta yasma, hingga dia mendengar sautan, suara, au yajidarihan, atau dia mencium bau, rihan, bau. Jamaah yang berbahagia, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sangat penting keyakinan itu. Sangat penting keyakinan. Dari sangat pentingnya, ya, ini akan berguna secara praktis ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, termasuk tadi dalam hadis ini dalam sholat. Karena sering muncul itu, perasaan seperti itu muncul. Apalagi baru bangun tidur langsung sholat, ya, habis ngambil dulu kemudian sholat. Ya. Kadang-kadang ada rasa tidak enak di perut. Ya. Kemudian fa'ashkal alaihi, kemudian kita was-was, merasa bermasalah dengan apa yang kita rasakan itu. Kemudian muncul akhraja minhu syai', apakah saya sudah keluar kentut apa belum? Amla atau tidak? Itu kan? Itu sering. Bagaimana caranya? Masa kita mau membatalkan sholat, mau telepon Ustadz Zain dulu, mau telepon Ustadz Hasyim dulu, misalnya kan? Enggak. Ya kan? Maka pada waktu itulah kita dituntut untuk yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita harus kembali kepada keyakinan kita. Fala yahrujanna minal masjid. Jangan keluar masjid. Jangan membatalkan sholat. Ya. Hatta yasma sautan, hingga kita mendengar bunyi suara. Gimana Ustadz kalau nggak ada suaranya? Ya kan ada yang tidak ada suaranya. Gampang. Berikutnya ada auya jidarian, atau mencium baunya. Jadi kalau tidak terdengar suaranya, ya barangkali terdengar baunya, tercium baunya. Kalau kemudian terdengar suaranya atau tercium baunya, maka kita akan masuk kepada keyakinan yang kedua. Keyakinan yang kedua, wah berarti saya ini batal. Boleh kita membatalkan. Tapi kalau belum ada suara, belum ada bau, kita tetap pada keyakinan pertama. Keyakinan pertama kita tetap tidak batal. Al aslu baqaun makana alamat. Nanti itu ada kaidah turunannya. Jadi sebelum ada keraguan, kita diminta baqaun, tetap dulu makana dalam keadaan yang pertama. Alamakan atas keadaan berikutnya. Jadi sebelum ada keraguan-keraguan keadaan berikutnya, maka kita diminta untuk yakin pada keadaan yang pertama. Keadaan pertama apa? Kita punya wudu. Karena kalau tidak punya wudu, tidak mungkin kita takbiratul ihram. Ya kan? Sudah melaksanakan sholat, cuma setelah beberapa 1-2 kali rakaat kemudian muncul keraguan itu. Maka kita diminta untuk yakin pada keadaan pertama. Jamaah yang berbahagia, ini yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua supaya kita lebih yakin, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Saya ulangi berkali-kali supaya hafal. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Hadis yang kedua, idza syakka ahadukum, ini jelas kalimat idza syakka ahadukum. Apabila salah seorang di antara kamu syakka, ragu, fi sholatihi, di dalam sholat, falam yadri, kemudian dia sampai tidak tahu, kam sholat halatan, apakah dia sudah sholat 3 rakaat, au arba'an, ataukah dia sudah sholat nyampe 4 rakaat, ya kan? Apa perintahnya? Fal yatrahi syakka, maka hendaknya dia buang keraguan itu. Wal yabni alama istaikon, maka ia tetapkan pada keyakinan. Jamaah yang berbahagia, tidak jauh berbeda hadis yang kedua ini, mengajak kita kembali kepada keyakinan. Jadi kalau misalnya sudah sholat, ya, awalnya fokus, khusyuk, tapi karena kecapean seharian kerja, ya, kemudian sampai asarnya menjelang maghrib itu kan, dari sangat capeknya kita bekerja, ya kan, sangat mungkin setelah awalnya kita khusyuk, ya fokus, tiba-tiba di pertengahan lupa, saya ini sudah sampai rakaat ketiga atau keempat, ya, karena dia melaksanakan sholat asar. Pernah terjadi tidak? Pernah mengalami tidak? Saya pernah mengalami. Maka perintah Rasulullah dalam hadis ini, ya,
Falyatrahsyaka, buang jauh-jauh yang ragu. Wal yabni alama istaiqona, maka tetapkan pada keyakinan kita. Kalau kita yakin 3 rakaat ya sudah, kita pegang teguh 3 rakaat itu, kita nambah 1 rakaat. Jamaah yang berbahagia, ini rumus praktis kalau saya sebutnya, ini rumus praktis, kaidah praktis bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus kita menjadi kiai dulu, tidak harus kita menjadi ustadz dulu kemudian boleh menggunakan kaidah ini. Kita pun yang bukan kiai, bukan ustadz, kalau mengalami hal yang seperti ini yang saya ceritakan tadi, maka kita bisa menggunakan tanpa harus kemudian membatalkan sholatnya, ya kan? Jamaah yang berbahagia, ini kaidah induk yang kedua. Ya, bisa diingat ya. Yang pertama, bunyinya bagaimana? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga berbunyi al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan-kesulitan itu tajribu bisa menghadirkan at-taisir, kemudahan-kemudahan. Kita bisa tetap beribadah, beramal soleh walaupun kita dalam kondisi sulit. Jadi makanya saya heran kalau ada orang beragama merasa sulit, ya kan? Dalam kondisi sesulit apapun kan kita masih bisa untuk dengan mudah mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Ini banyak dalil-dalilnya ini. Misalnya kalau saya baca ya, contohnya ini ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini yang ayat yang biasa dibaca ketika kita sudah masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit aw ala safarin atau dia dalam perjalanan, ini kesulitan, ini masyaqqah ya. Kita sakit, kita perjalanan, ini adalah kondisi masyaqqah. Masyaqqah ini, kesulitan ini tajlibut taisir, bisa mendatangkan hukum yang lebih mudah. Apa solusinya? Fa'iddatun min ayyamin. Dia bisa menggantinya pada hari yang lain. Jadi kesulitan itu, kesulitan yang kita alami karena sakit, kesulitan yang kita alami karena safar, menghadirkan hukum yang mudah. Apa yang mudah itu kita bisa menggantinya di hari yang lain. Gimana? Mudah kan beragama itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita itu mudah, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kita itu sulit. Jamaah yang berbahagia. Nah, kita buktikan. Kalau berdasarkan ayat ini berarti ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita pahami. Kenapa ada kemudahan-kemudahan itu? Ya kan? Ada yang mudah itu kita dapatkan karena kondisi sakit. Jadi kalau dalam kondisi sakit kita akan mendapatkan kemudahan. Dengan sakit itulah kita akan dapat kemudahan, misalnya karena sakit parah sudah tidak bisa berjalan, hanya bisa berbaring. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban sholat Jumat misalnya? Gimana? Sudah tidak bisa, berdiri pun tidak bisa, bisanya hanya berbaring ya, karena kadar gulanya rendah. Karena ibu saya pernah mengalami itu ya, berbulan-bulan dalam pembaringan, tidak bisa duduk. Bagaimana dia bisa menunaikan kewajibannya kalau kita sebagai pria, sementara ada kewajiban sholat Jumat? Sakit ini adalah masyaqqah, ini adalah kesulitan. Karena sulit inilah kita akan mendapatkan hukum yang mudah. Maka pada kondisi inilah kita bisa tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya kita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kaidahnya itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan kita akan mengakibatkan kita dapat hukum yang mudah. Kita bisa gugur sholat Jumatnya. Ini yang disebut takliful isqat, pembebanan yang
isqat, yang bisa menggugurkan karena kesulitan. Kemudian yang kedua, karena safar, perjalanan. Karena perjalanan kita dapat kemudahan. Apa kemudahannya, Ustaz? Jamak bisa jamak, sholat bisa jamak, bahkan bisa kosong, ya kan? Kemudahan. Karena kita dalam kondisi sulit dalam perjalanan, dapat hukum mudah, bisa jamak sholatnya, bisa kosong, bahkan bisa tayamum lagi kalau misalnya nggak ada air, iya kan? Begitu. Nah, kemudian misalnya kondisi nisyan itu apa ya? Lupa, itu kesulitan juga. Kan ada tuh mereka yang tidak terbiasa berpuasa tiba-tiba berpuasa, ya kan? Kemudian kebiasaan tidak berpuasanya itu karena hari pertama masuk dapur tiba-tiba kebiasaannya ngambil air langsung minum, ya kan? Langsung minum sampai 1 gelas full, baru ingat kalau dia sholat. Gimana hukumnya? Kita bisa lanjut. Beragama itu mudah, kita bisa lanjut puasa kita, tidak batal. Jadi kondisi nisyan, kondisi lupa itu, kalau itu dianggap sebagai kesulitan, maka ada hukumnya yang memudahkan kita. Kita bisa tetap lanjut beribadah puasa. Kemudian kondisi ikrah itu kalau dalam bahasa kita terpaksa, keterpaksaan. Itu juga kesulitan, itu masyakko juga. Sulitnya kita karena dalam keterpaksaan itu kita dapat kemudahan-kemudahan. Seperti di dalam ayat itu, dulu di zaman Nabi itu ketika awal-awal para sahabat memeluk Islam itu tidak semudah kita saat ini. Mereka diancam, diintimidasi, bahkan mau dibunuh, ya kan? Ingat gak kisah sahabat yang diancam mau dibunuh gara-gara dia bertahan dengan kalimat tauhidnya itu? Itu sampai diabadikan dalam Al-Quran itu. Dalam kondisi sangat terpaksa, di bawah ancaman, kalau tidak kita akan mati dibunuh, maka dalam kondisi itu kita boleh mengucapkan sesuatu yang tidak mencerminkan iman. Misalnya, ya sudah, saya mau keluar dari iman saya karena diancam akan dibunuh. Itu diperbolehkan hukumnya, asalkan di dalam hatinya tetap dalam keimanan. Itu kondisi masyakkoh. Kita diancam mau dibunuh, itu masyakkoh. Bagaimana supaya kita tetap berhukum, menjalankan hukum Islam? Kita dapat kemudahan, kita boleh mengucapkan sesuatu yang kufur, asalkan hati kita tetap dalam keimanan. Jamaah yang berbahagia, kemarin di Nur Muhammad juga ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya Ustaz, kita dalam kesulitan untuk memahami masalah agama? Ustaz tadi bilang memahami agama itu harus pakai dalil, harus tahu metodenya, harus tahu prosesnya. Gimana kalau misalnya dia tidak punya kemampuan itu? Jangankan diajak berpikir tentang kaidah-kaidah fikih, disuruh baca tulis saja nggak bisa. Ini masyakkoh ini. Ini sesuatu yang sulit. Ya kan, ketidakmampuan kita. Ini sesuatu yang masyakkoh. Bagaimana caranya? Nah, dalam masalah inilah para ulama berpendapat, dalam kondisi inilah dia diperbolehkan taklid. Dia diperbolehkan taklid dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Mau diajarin nas, mau diajarin istinbat hukum, ya. Karena dia nggak sekolah, ya kan, sudah sepuh, ya kan, gimana dia bisa mencerna dalil-dalil itu, ya kan? Dia bisanya hanya mengikuti apa katanya Pak Kiainya, apa katanya Ustaznya. Nah, dalam kondisi masyakkoh seperti itu, ada ulama yang mengatakan dia diperbolehkan untuk taklid. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk belajar, maka kita tidak boleh taklid. Kenapa? Karena kena larangan dalam ayat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Janganlah kamu mengikuti sebuah pandangan yang tidak kamu tahu ilmunya. Jadi kena larangan ini. Jadi kalau kita ini sekolah, berpendidikan, masih bisa diajak belajar, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya ayo kita belajar semampunya, sebisa. Kenapa? Karena ada larangan untuk mengikuti sebuah pendapat yang kita tidak tahu ilmunya. Tetapi kalau memang kita tidak mampu, Ustaz, sudah sepuh usianya 80 tahun, Ustaz. Kan masih ada yang berusia seperti itu, ya kan? Tapi dia pengen beribadah seperti Ustaz para kiainya, ya. Disuruh ngaji seperti kita setiap hari malam Ahad ini nggak bisa, iya kan? Apalagi diajari usul fikih atau qawaidul fikih, tambah mumet nggak bisa apa-apa, ya kan? Maka dalam kondisi masyaqqah seperti ini dia diperbolehkan. Para ulama kita ada yang berpendapat boleh dia taklid, mengikuti saja langsung apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh kiai. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kita sudah nambah 2 kaidah fikih, ya. Kaidah induk. Jadi ada 5. 3 sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan malam ini. Sebelum ditutup saya ulangi. Kaidah induk yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Semua urusan kita, amal ibadah kita itu harus disertai maksud-maksud. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Sehingga konsekuensinya kalau sudah belajar kaidah ini yang terakhir ini, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau kita merasa sulit, kita pilih yang mudah. Jamaah yang berbahagia, sebelum ditutup ini sudah sholat? Belum. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kita berikan kesempatan. Cukup 3 ini saja dulu, ya. 2-nya pada pertemuan berikutnya supaya mudah diingat. PR Bapak Ibu sekalian, ya, setelah keluar dari majelis ini, ya, 3 hal ini coba dipraktekkan dalam kegiatan amal ibadah sehari-hari supaya kita mudah mensavingnya, supaya ilmu ini kerasan di pikiran kita dan di hati kita. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sangat seru kita mendiskusikan ini. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.